Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dutra Aulia Zahari, saya dari Unit 1 Pendidikan Geografi Angkatan 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi fisik dan kultural negara Malaysia. Baik, pertama adalah kondisi fisik Malaysia. Salah satu ciri yang bisa kita lihat dari negara Malaysia adalah iklim yang tropis. Hal ini berdasarkan letak astronomisnya, yaitu antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 190 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya yang demikian, negara ini memiliki dan memang beriklim tropis. Iklim tropis sendiri merupakan iklim yang sangat dipengaruhi oleh sinar matahari, di mana wilayahnya mendapatkan sinar matahari dengan cukup selama 12 jam setiap harinya. Negara yang memiliki iklim tropis hanya memiliki 2 buah musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Negara Malaysia adalah negara yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yaitu rata-rata 260-800 mm sepanjang tahunnya. Temperatur harian negara Malaysia rata-rata antara 21 derajat hingga 23 derajat Celcius di daerah ekosistem pantai, dan 12 derajat hingga 25 derajat Celcius di daerah pegunungan, sama seperti negara di Asia Tenggara yang lainnya. Negara Malaysia juga dipengaruhi oleh angin muson. Tidak seperti Indonesia, yang berbentuk republik, bentuk pemerintahan negara Malaysia adalah berbentuk monarki konstitusional. Monarki konstitusional merupakan bentuk pemerintahan. Jika di Indonesia kepala negaranya adalah seorang presiden, maka tidak di Malaysia. Negara Malaysia dipimpin oleh seorang yang di-Pertuan Agung. Yang di-Pertuan Agung merupakan seseorang seperti raja di sebuah kerajaan. Kepala negara dipegang oleh yang di-Pertuan Agung, namun kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Berdasarkan topografinya, wilayah negara Malaysia diliputi pegunungan dengan puncak tertinggi di Gunung Tahan, yaitu setinggi 2.189 meter. Gunungan paling panjang adalah Titi Wangsa, yang memiliki panjang sekitar 483 km. Di kawasan ini lahan tidak begitu subur, sehingga digunakan sebagai area perkebunan dengan jenis tanaman yang homogen, seperti kelapa sawit. Kultural negara Malaysia. Malaysia adalah negara yang berada di rumpun Melayu. Oleh karena itu, penduduk asli negara ini kebanyakan adalah suku Melayu. Suku Melayu merupakan suku yang memiliki warna kulit sawo matang dengan warna rambut yang hitam. Orang Melayu perawakannya sedang, atau tidak terlalu besar namun juga tidak terlalu kecil. Suku Melayu di Malaysia terkadang masih memegang adat yang kuat. Suku ini mengadut adat pergaulan ketimuran, sehingga memperhatikan adat dan budaya serta kesopanan dalam kehidupan sehari-harinya. Suku Melayu juga memiliki baju adat yang dinamakan dengan baju kurung. Baju kurung adalah baju panjang dengan lengan panjang serta dengan bawahan yang panjang pula. Penduduk suku Melayu yang tinggal di Malaysia sekitar 50%, Tiongkok sekitar 37%, India sekitar 11%, dan sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lainnya. Bahasa yang digunakan oleh orang Malaysia yang pertama adalah bahasa Melayu dan yang kedua adalah bahasa Inggris. Agama yang dipakai di Malaysia, Islam sebanyak 50%, Buddha 12%, kepercayaan Tiongkok 7%, dan Kristen dan Hindu sebanyak 31%. Permasalahan yang ada di negara Malaysia. Sebagai negara berkembang yang hampir maju, struktur ekonomi Malaysia juga terdapat beberapa masalah tertentu. Selama 10-20 tahun belakangan ini, Malaysia lebih mementingkan ekspor dan ekonomi berkembang pesat, tetapi produk ekspornya tetap bertaraf relatif rendah. Seiring dengan bangkitnya ekonomi baru yang lain, keunggulan Malaysia terus hilang, sedangkan masih perlu banyak waktu, uang, dan tenaga untuk meningkatkan taraf industri Malaysia. Tetapi, dilihat dari keseluruhan, setelah mengalami krisis moneter Asia Tenggara pada tahun 1997, Malaysia telah menerima pelajaran dan meningkatkan kemampuan menahan risiko dan telah menahan krisis moneter pada tahun 2000 sampai tahun 2009. Seperti saat ini, ekonomi Malaysia lumayan maju dan kecil kemungkinan bergoncang dalam jangka pendek. Hubungan negara Malaysia dan negara Indonesia. Yang pertama ada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, antara Indonesia dan Malaysia saling menjalin hubungan dengan mengadakan pertukaran pelajar di setiap tahunnya. Yang kedua ada di bidang ekonomi. Banyaknya investor-investor dari Malaysia yang berinvestasi di Indonesia telah membantu pemerintah Indonesia dalam mengentaskan pengangguran. Investor dari Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industri perkebunan kelapa sawit. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Selain itu, di Malaysia juga banyak ditempatkannya tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, petugas medis, pekerja bangunan, serta tenaga profesional lainnya. Baik, kesimpulannya adalah negara Malaysia adalah negara yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yaitu rata-rata 260-800 mm sepanjang tahunnya. Temperatur harian negara Malaysia rata-rata antara 21 derajat hingga 23 derajat Celcius di daerah ekosistem pantai dan 12 derajat hingga 25 derajat Celcius di daerah pegunungan. Sama seperti negara di Asia Tenggara yang lainnya, negara Malaysia juga dipengaruhi oleh angin muson. Mayoritas agama di Malaysia adalah agama Islam, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Bentuk pemerintahan negara Malaysia adalah monarki konstitusional. Monarki ini merupakan bentuk pemerintahan. Jika di Indonesia adalah kepala negaranya seorang presiden, maka di negara Malaysia dipimpin oleh seorang yang di-Pertuan Agung. Serta hubungan antara Indonesia dan Malaysia beberapa kali mengalami pasang surut. Dan sebagai dua negara yang bertetangga, bahkan kedua negara ini sering disebut dengan negara serumpun. Baiklah, hanya itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.